Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Zoom. Kiranya berkat sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Anda sekalian. Mari sebelumnya kita mau dengarkan satu pujian terlebih dahulu dari lagu There is a Fountain, Fill This Blood. Kiranya pujian tadi menjadi berkat buat kita sekalian, bahwa darah Kristus yang sudah mengalir di kayu salib menyucikan, membersihkan kita kembali. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk karya keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di kayu salib. Tuhan datang menggenapi akan hukum Taurat. Tuhan datang untuk mati dan bangkit kembali, menebus dan membebaskan kami, dan sehingga kami boleh diselamatkan dan dibawa ke surga untuk mewarisi kerajaan surga. Terima kasih untuk kasih yang besar.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, pimpinan-Mu. Sekarang tiba saatnya kami kembali mau dengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami mengerti apa maksud firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-17 ini ya Tuhan. Berkati setiap pendengar dan layakan hamba-Mu dipakai menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita lanjutkan membahas firman Tuhan. Hari ini kita melihat kembali dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ke-20. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 hingga ke-20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat? Aku datang bukan untuk melanggar. Aku datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat. Kenapakah Tuhan Yesus mengatakan perkataan seperti itu? Karena saat itu kita melihat bahwa murid-murid Yohanes sering melakukan puasa dan berdoa. Dan begitu pula dengan murid-murid orang Farisi, ahli Taurat. Mereka semua berpuasa. Tetapi murid Tuhan Yesus tidak satu pun yang berpuasa. Mereka makan, minum, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak perlu berpuasa selama mempelai pria berada bersama-sama dengan engkau. Namun suatu saat ketika mempelai pria terangkat ke surga, saat itulah engkau berpuasa. Dan itu menjadikan mereka syok, mereka merasa kok beda, kok aneh, ini pengajaran apa? Kenapa beda dengan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun? Bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis sedikit sendiri pun mereka tetap patuh, mereka puasa, tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka berkata, apakah dia datang untuk merubah, membelokkan hukum Taurat ini? Belum lagi Tuhan Yesus pernah berkata dosa-dosamu diampuni. Dan ini kembali membuat syok orang Farisi dan ahli Taurat. Siapa orang ini sehingga dia bisa mengatakan untuk mengampuni dosa atas otoritas siapa? Bukankah dia manusia biasa? Dia anak tukang kayu. Bahkan kalau dia mau menyebut diri nabi, masakan nabi bisa mengampuni dosa? Siapa orang ini sampai berani sekali dia mengucapkan kata-kata yang menista nama Tuhan, menista nama Allah dengan mengangkat dirinya Allah dan bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Ini berarti dia mengangkat dirinya sebagai Allah. Dan ini sungguh membuat mereka kembali terkejut. Ini siapa orang ini mengajarkan berbeda sehingga bisa mengampuni dosa-dosa. Belum lagi murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, memakannya tanpa mencuci tangan. Udah tidak cuci tangan, metik gandum, makan pada hari Sabat. Semua ini melanggar hukum Taurat. Pelanggarannya banyak, berlapis-lapis. Tetapi kembali Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Jadi jangan pentingkan apa yang masuk ke dalam mulut, itu tidak penting. Tapi yang paling penting itu apa yang keluar dari mulut. Kembali pengajarannya beda dengan tradisi-tradisi
kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang mereka pahami dari dulu sampai sekarang, dari kecil sampai besar. Kenapa pengajarannya berubah, berbeda, sangat mencolok perbedaannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berani untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukankah itu hal yang dilarang dan itu satu pelanggaran berat? Tapi Tuhan Yesus melakukannya pada hari Sabat. Sehingga orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka berkata, ini orang datang untuk memporak-porandakan hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak. Aku datang bukan untuk mengubah, untuk meniadakan. Tidak. Aku datang justru untuk menggenapi hukum Taurat. Kenapa seperti Tuhan Yesus meniadakan atau melanggar hukum Taurat? Karena saat itu hukum Taurat itu sudah ditambah-tambahkan. Hukum Taurat yang harusnya lurus sudah dibengkok-bengkokkan sehingga tidak seperti dengan yang Tuhan Yesus, dengan yang Allah maksudkan. Sehingga berita yang benar, berita yang menjadi fondasi itu sudah diselewengkan hanya dengan banyak tambahan-tambahan tradisi-tradisi yang tidak relevan sama sekali. Ya, itu nanti kita bisa bahas waktu kita di Matius 2, ada di Matius 23. Banyak hal-hal yang sangat tidak relevan, sangat tidak masuk akal ditambah-tambahkan. Bahkan ada banyak berita atau perintah hukum Taurat itu yang diselewengkan hanya untuk keuntungan pribadi, hanya untuk merampok uang rakyat. Dan itu semua sudah diselewengkan. Sehingga Tuhan Yesus ingin kembali meluruskan apa yang sudah diubahkan. Dasar hukum Taurat yang paling utama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dasar utama dari pengajaran hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus berkata, aku datang tidak ada maksud, aku datang sama sekali bukan untuk mengubah, apalagi menghancurkan hukum Taurat. Tetapi sebaliknya, aku datang untuk memenuhi hukum Taurat itu. Yesus datang untuk memenuhi semua tuntutan, semua aturan-aturan dalam hukum Taurat. Bayangkan, dari 10 hukum Taurat yang ada, 10 perintah Allah, 10 Commandment, adakah manusia yang bisa melakukannya? Sama sekali tidak ada. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu menggenapi seluruh tuntutan 10 hukum Taurat itu. Dia bersih dan tidak pernah melanggar. Bahkan dia memenuhi, bahkan melampaui akan tuntutan hukum Taurat itu. Dalam kesuciannya, dia melebihi segala tuntutan hukum Taurat itu. Dia datang memenuhi dan menggenapi semua tuntutan yang ada dari perintah-perintah hukum Taurat itu. Dan dalam kesuciannya itu sungguh mengagumkan, memenuhi tuntutan dari standar hukum Taurat itu. Tuhan Yesus datang memenuhi semua program-program yang nubuatan-nubuatan khususnya berkenaan dengan Mesias. Semua sudah terjawab, semua sudah digenapi di dalam diri Kristus Yesus. Di mana dalam Yesaya 7 ayat 14 berkata, karena Tuhan itu sendiri akan memberimu sebuah tanda. Seorang wanita, lihatlah, seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan akan menamainya Immanuel. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya 9 ayat 6-7, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepadanya, lambang pemerintahan ada di bahunya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah orang ini? Tiada lain, Yesus Kristus. Dia yang sudah genapi akan nubuatan Yesaya 9:6-7. Ulangan 18 ayat 15. Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara kamu sendiri. Dari saudara-saudaramu sendiri. Kamu harus memperhatikan dia dan aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti kamu di antara saudara mereka. Aku akan menaruh kata-kataku di mulutnya dan dia akan memberitahu mereka.
Siapakah orang ini? Yesus Kristus namanya. Dia datang untuk memenuhi semua nubuatan Mesias dalam Perjanjian Lama. Dia datang untuk memenuhi semua pola-pola, gambaran-gambaran, nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Misalnya Matius 2:15 itu sudah menggenapi apa yang dinubuatkan. Matius 2:15 berkata, dari Mesir aku memanggil anakku. Itu sudah digenapi dalam diri Kristus. Matius 2:23 berkata, dia tinggal di sebuah kota bernama Nazaret supaya yang diucapkan oleh para nabi bisa digenapi bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Dia itu adalah Yesus Kristus. Matius 8:17 dia akan menulis apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dia akan menanggung kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dia itu Yesus Kristus sudah datang menggenapinya. Bahkan Matius 27:9 mereka akan menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel. Itu sudah dikenapi dalam diri Kristus Yesus waktu dijual oleh Yudas Iskariot. Dan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa maksudnya satu titik atau satu iota tidak akan ditiadakan? Bagi kita yang mengenal abjad A, B, C tentu bingung. Apa maksudnya satu titik? Titik ya tanda berhenti dari sebuah kalimat. Tetapi juga dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Ibrani, titik itu mengambil peranan yang sangat penting. Ya, apa maksudnya titik itu? Bagi huruf Ibrani, titik itu adalah vokal, vowel. Ya, kita lihat ini jenis-jenis vokal yang ada. Ya, berbagai macam titik-titik. Ini adalah vokalnya. Jadi alfabetnya seperti ini, ya. Dan vokalnya seperti ini. Sehingga untuk kata Yahweh, mereka tidak menulis Y-A-H-W-E-H. Tidak. Untuk kata Yahweh, mereka hanya menulis YHWH. Tidak ada A-nya, tidak ada E-nya. Vowelnya itu dalam bentuk titik-titik. Jadi dari you, they, wow, hey, sehingga gimana bisa jadi Yahweh. Nah, itu peranan dari vowel, dari vokal. Sehingga kata YHWH itu dibaca bukan you, wah, atau yoh, wi, tapi Yahweh itu karena vowelnya, karena titik yang menjadikan kata itu dibaca Yahweh. Dan yang paling mudah kita melihat kata Adonai. Kata dari huruf huruf abjad ini gimana bisa dibaca menjadi Adonai? Karena ada vokalnya, sehingga ini dibaca Adonai. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita dari kiri ke kanan, untuk bahasa Mandarin itu kebanyakan dari atas ke bawah. Jadi penulisannya seperti ini, Adonai. Nah ini titik ini. Jadi Tuhan berkata tidak satu titik pun. Karena apa? Kalau titik ini diubah, titik ini dibuang, titik ini dihilangkan, maka kita nggak tahu bagaimana cara bacanya. Karena semua hanya abjad-abjad yang tanpa vokal, sungguh sangat susah dipahami apa maksud kata-kata ini. Karena ini yang menjadikan vokal, menjadikan kata ini ada maknanya karena ada titiknya. Dan Tuhan berkata, aku datang untuk menggenapinya. Apakah semuanya sudah digenapi? Ya, semuanya sudah digenapi. Misinya sudah tergenapi. Waktu dia mati di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib, dia menulis seluruh tuntutan hukum Taurat. Dia menggenapi, dia menebus manusia dari segala kesakitan, dari segala kesengsaraannya. Sehingga segala kesengsaraan, sakit, penyakit sudah ditanggungnya ketika dia mati di kayu salib. Bahkan yang teragung, terindah, dia sudah menebus kita dari segala dosa kita. Sehingga kita diubahkan, yang lama menjadi yang baru, yang kotor menjadi bersih, yang tadinya najis, sekarang menjadi anak kesayangan Tuhan.
karena darah Kristus yang sudah menebus. Semua sudah digenapi waktu dia mati di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dia sudah ditikam karena pelanggaran kita, dia diremukkan karena kesalahan kita, hukum yang membawa kita kepada kedamaian ada padanya. Dan karena luka-lukanya kita disembuh. Kita semua itu disembuhkan. Kita semua seperti domba tersesat. Dan masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Dan Tuhan telah meletakkan di atasnya segala pelanggaran kita semua. Digenapi di dalam diri Kristus Yesus waktu dia mati di kayu salib. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, siapa yang meniadakan, membuang, menyia-nyiakan, tidak menganggap itu perintah yang penting, membuang akan perintah hukum Taurat yang terkecil sekalipun, Tuhan mengatakan orang sepertinya akan menduduki tempat yang paling rendah. Siapa yang coba berani untuk meniadakan salah satu perintah yang paling kecil sekalipun, maka dia akan menduduki tempat yang paling rendah. Ini perintah yang penting dan perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena semua perintah hukum Taurat itu penting di mata Tuhan Yesus. Dia datang untuk menggenapi dan dia tidak ingin bahkan satu titik, satu perintah yang terkecil pun diabaikan, dibuang. Tidak boleh. Siapa yang coba melakukan hal itu, dia akan menduduki tempat yang paling rendah. Tetapi sebaliknya, siapa yang melakukan seluruh pengajaran firman Allah dalam hukum Taurat, mengajarkan semua perintah-perintah hukum Taurat, tidak ada satu pun yang diabaikannya, maka orang tersebut akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Dan bahkan dalam Wahyu 22 ayat 18-19 lebih tegas lagi Tuhan berkata, jangan tambah-tambahkan, jangan juga kurangi. Aku bersaksi kepadamu, setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan dari kitab ini, siapa yang menambahkan kepada sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan siapa yang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan, dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jangan sekali-sekali menambahkan, jangan juga mengurang-urangi. Apa yang dikatakan, apa yang ditulis, haruslah semua dilakukan, haruslah semua diajarkan. Tidak ada satupun yang diabaikan, dianggap terlalu kecil, karena semua penting, semua berharga bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang karena aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini perintah yang sangat penting dan ini perintah yang serius bagi kita sekalian. Jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Menurut Anda orang Farisi itu orang baik atau orang yang tidak baik? Menurut Anda bagaimana standar hidup orang Farisi? Sehingga Tuhan mengatakan demikian keras. Apakah orang Farisi orang jahat? Apakah orang Farisi orang berdosa? Apakah orang Farisi orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Taurat? Kalau kita melihat orang Farisi itu, dia berpuasa. Mereka berpuasa 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu. Bayangkan, kita berapa kali berpuasa? Sebulan sekalikah? Setahun sekalikah? Atau tidak pernah? Orang Farisi, dia berpuasa 1 minggu 2 kali. Luar biasa. Ya, saya nggak tahu apa Senin Kemis atau apa, yang jelas 1 minggu 2 kali. Dan mereka itu tekun, patuh dalam memberikan perpuluhan. Dan semua yang mereka miliki. Itu tercatat dalam Lukas 18:12. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda setia dengan perpuluhan? Apakah kita tidak pernah mencuri uang Tuhan? Dengan perpuluhan yang kita lupa bayar atau kita anggap, saya butuh uang ini, saya tidak berikan, tidak kembalikan. Tetapi orang Farisi, mereka patuh, mereka taat dalam perpuluhan. Mereka juga pergi berkhotbah. Bagaimana dengan Anda? Anda suka bersaksi bagi Tuhan atau suka mencemarkan nama Tuhan?
Orang Farisi itu suka pergi bersaksi, mereka suka pergi berkhotbah. Mereka bahkan berjalan menyeberangi lautan untuk mencari satu orang sekalipun untuk membawa mereka bertobat dan menjadi orang pengikut Yahudi, beragama Yahudi. Kita melihat mereka sungguh tekun melakukan misi. Mereka bahkan menyeberang laut. Bagaimana kita? Adakah kita melakukan misi? Adakah kita bersaksi mengabarkan Injil bagi saudara-saudara kita di lingkungan kita, sanak famili, kerabat, tetangga, bahkan kepada orang-orang yang belum pernah terjangkau oleh Injil? Adakah kita menjangkau orang itu atau memberikan persembahan mendukung para misionaris yang ada di pedalaman? Orang Yahudi, orang Farisi itu bahkan juga membangun kuburan-kuburan yang besar bagi para nabi-nabi dan mendekorasinya dan memujanya untuk orang-orang yang besar, para nabi-nabi yang sudah mati, yang sudah meninggal. Mereka bangunkan akan kuburan-kuburan yang megah buat mereka. Bagaimana dengan kita? Bukan berarti kita harus bangun kuburan yang megah, tapi adakah kita menghormati tetap untuk mengingat jasa-jasa orang-orang yang sudah mendahului kita? Sudahkah kita meneladani dan mencontoh, tetap menghormati, mengingat segala jasa-jasa kebaikan orang yang sudah mendahului kita? Orang Yahudi, orang Farisi, mereka melakukan hal itu. Tuhan Yesus berkata, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Biar ini menjadi peringatan buat kita sekalian untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh, tidak seperti orang Farisi. Harus lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi hikmatnya, lebih tinggi moralitasnya, lebih tinggi kesuciannya, lebih tinggi melampaui orang Farisi, maka kita akan mewarisi kerajaan surga itu. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah datang menggenapi hukum Taurat. Engkau datang menanggung segala dosa kesalahan kami. Kami yang harus dihukum, kami yang harus dilenyapkan, dilempar ke dalam ke api neraka. Tapi Engkau datang menebus, membebaskan kami, bahkan membawa kami ke dalam kerajaan surga, untuk mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk kebaikan kasih setiamu. Ajarkan kami hidup seturut kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyongsong Tuhan yang segera datang menjemput kepunyaannya. Berkati kami sekalian ya Tuhan, untuk hidup lebih dekat dan hidup lebih memuliakan Tuhan, lebih indah lagi di mata Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.